warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustazah, kalau salam tuh harus ganjil. Ya, kalau tadi 2 berarti ketiga. Kalau ketiga juga masih ngobrol sendiri, berarti harus 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pengurus yayasan, saya izin Bapak Kasih Pendidikan Menengah Bapak Sarwoko. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bunda Ustazah Hajar Khadijah Abdus Somad. Doakan, mari sama kita doakan, mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, disehatkan badannya, tetap mendampingi kita Yayasan Yasda hingga dapat meraih apa yang telah dicita-citakan oleh suami beliau. Yang kami hormati para jajaran Yayasan Yasda, para kepala MI, MTS, SMP, SMK, dan juga persiapan. Yang kami hormati Ketua Komite, kalau dalam hal ini, kalau tadi perwakilan orang tua murid, kami menyebutnya mungkin Ketua Komite. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Menengah Sudin Jakarta Selatan 1, Bapak Sarwoko, Bapak Kasaplan, Bapak Dadang. Kemudian ada teman sejawat kami, pembina madrasah, Ibu Ustazah Hajah Dr. Nafisa SPD MPD, Ibu Ustazah Nana Munawwaroh, Bapak Ibu orang tua murid dari peserta didik lulusan tahun pelajaran 2021-2022 jenjang MI, MTS, SMP, SMK di Yayasan Darus Saadah Yasda. Para dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan di kesempatan yang berbahagia ini mengajak yang hadir untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka yang pertama silaturahim Ba'da Idul Fitri 1443. Sekaligus di kesempatan ini juga melakukan haflatul wada Yayasan Yasda ini. Mudah-mudahan upaya acara hari ini membangkitkan semangat perjuangan anak-anak kita, semangat mendidik para dewan guru untuk mengantarkan peserta didik menjadi anak-anak yang cerdas,
berkarakter dan berakhlakul karimah sesuai dengan tema yang dicanangkan oleh panitia, yaitu bersinergi, berkolaborasi, mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan keimanan di masa pandemi ini terlaksana dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua, Ibu Ketua Yayasan, para pengurus, mohon izin. Di kesempatan ini ada satu hal yang sebelum banyak kalah, karena waktunya 15 menit, atas nama pribadi dan atas nama teman-teman sejawat, para pengawas, teman-teman di pendidikan madrasah yang berlokasi di Jalan Buncitraya 02, Pejaten, Pasar Minggu. Di masa bulan Syawal ini kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan upaya pendidikan Chandra di Muka di Ramadan 1443 menghasilkan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah 183. Apa cukup la'allakum tattaqun? Tidak cukup. Ibu pulang dari sini beli salak, ya, pulang dari sini beli salak. Nanti jangan dikupas, langsung dimakan. Nanti bisa dibedakan salak Ramadan sama salak bulan Syawal. Empukkan mana? Ya, siap Bu? Siap ya? Enakan mana Bu? Salak bulan Syawal sama salak bulan Ramadan? Salak bulan Ramadan. Ada suaminya yang kebetulan karena suka dengan salak, gak jadi buka puasa karena ibunya atau istrinya tidak buatin biji salak. Betul Bu? Betul enggak? Pasain, betul ya? Ya. Ibu, Bapak yang berbahagia, anak-anakku yang berbahagia, yang sedang bahagia, ada 78 peserta didik yang diwisuda. Izin. Yang kedua, di ayat Al-Baqarah selanjutnya di 183 sekarang di 185, Allah mengajak kita untuk la'allakum tashkurun. Mohon izin salah di koreksi Pak Kiai. Selain kita la'allakum tattaqun, kita juga diajarkan oleh Allah untuk bersyukur. Pak, Ibu, ibu-ibu yang sebelah kiri, saya mau tanya. Ini lulusan anak SD MI kelas 6. Pertanyaan saya, nih dengerin pertanyaan saya. Punya anak cuman atu-atunya kelas 6. Kelas 6. Kemudian kita sekolahin. Pas udah lulus jadi sarjana, nangis, senangis-nangisnya. Bu, kenapa nangis? Karena nyesel itu belakangan. Ini saya nggak promosi, cuma lanjutin. Kalau salah menempatkan pendidikan, nyeselnya nanti belakangan. Coba, ada kata coba. Coba. Karena itu mohon izin sebagai tanda syukur kita, anak kita sudah lulus. Anak-anak dengerin, halo. Tadi kata kalau dibilang halo jawabnya apa? Jangan hai sendiri ya. Anak-anak dengerin. Ini Pak Tri lagi ngobrol sama bundanya. Anak-anak adalah lulusan MI.
anak-anak lulusan MTS, SMP, dan SMK. Kalau hari ini anak-anak lulus kemudian melanjutkan sekolah, salah memilih jurusan, salah memilih sekolah, maka yang nangis ayah dan bundanya. Kenapa? Mohon izin, ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ada anak kita masuk neraka. Ketika mau masuk neraka, dia teriak sama Allah, "Ya Allah, aku tidak sudi masuk neraka sendiri." Kenapa? Kata malaikat, "Aku komplain sama ayahku, aku komplain sama ibuku, karena mereka selama aku menjadi anaknya tidak pernah diajarkan melek alif ba dan seterusnya, tidak diajarkan membaca Al-Quran, tidak diajarkan sholat, maka aku komplain, ajak ayahku, ibuku masuk neraka." Diseret itu ibu yang mau masuk surga sama ayahnya, yang sudah enak-enak di surga, ditarik karena ibu bapak tidak mengajarkan ayah, mengajarkan anak-anaknya mengenal agama, tidak mengenal Al-Quran. Diseret, mau diseret. Ibu tahu nggak surga? Mau masuk surga? Syaratnya satu, meninggal. Kalau nggak tahu masuk surga, ada dua pilihannya. Kalau nggak surga, neraka. Anak-anak, suka komplain nggak sama bunda? Bunda, nggak enak nih makanannya. Suka gitu ya? Iya, emang begitu, anak-anak. Tapi mudah-mudahan dia sudah diajarkan, ya, diajarkan dia sudah, anak-anak, putra putriku, jangan suka membentak sama ayah dan bunda. Jangan bilang jangan bilang Biasa kan anak-anak rajinnya pakai ini ya Bu ya. Anak-anak sehari berapa kali pegang gadget? Anak, udah johor, bentar Mak. Nah, udah mau johor. Iya sebentar Mak. Nah, itu dasar. Kamu udah sholat zuhur belum? Ih, mama cerewet banget. Gitu ya Nak ya? Ini anak Yasda gitu nggak kalau disuruh sholat? Mudah-mudahan tidak. Ibu, kita sambung. Sebagai rasa syukur anak-anak, sebagai rasa syukur la'allakum tashkurun, maka ibu mohon izin. Yang pertama, lanjutkan semua pendidikan, semua ajaran yang baik yang diajarkan di Yasda di rumah. Ibu, dengerin. Tadi dengerin gak tuh uraiannya? Diajarin pembiasaan, suruh sholat, suruh ngaji. Itu percuma kalau di rumah nggak dilanjutkan sama ayah bundanya, tidak dikontrol sama ayah bundanya. Nanti kata anaknya komplain juga, kata ayahnya yang lagi nonton bola, maghrib mau menuju maghrib, nak sholat, ya. Nak sholat, ya. Kamu kok belum sholat juga, malah duduk di depan TV? Ngikutin ayah kan di depan TV. Gitu ya Bu ya? Ma, belum sholat isya. Sebentar, ikatan cinta belum habis. Ya, apalagi lagi barangnya lagi nggak ada ya? Betul nggak? Ya sudah, kalau nggak tahu ikatan cinta nanti nonton di rumah ya. Bapak, Ibu, selain laku taskurun, sekali lagi rasa syukur kita jangan salah memilih sekolah. Mau di SMP, mau di SMA, mau di SMK, monggo. Mau di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, monggo. Yang harus dipastikan oleh orang tua adalah jaga karakter mereka. Karena itu adalah amanah buat kita sebagai orang tua.
Yang berikutnya, Yasda juga mengajarkan selain bersyukur, la'allakum tattaqun, keimanan, Yasda juga mengajarkan tentang kebenaran. Maka di Al-Quran Al-Baqarah dilanjutkan di ayat berikutnya, kalau ingin minta sama Allah. Di belakang ayatnya, la'allahum yarsudun, la'allahum yarsudun, menjadi orang-orang yang benar. Ibu, kalau nggak punya uang, mintanya sama Allah atau sama suami? Mintanya sama Allah apa sama suami? Sama suami. Kalau belum bayar SPP, mintanya sama siapa? Kalau tidak bayar SPP, yang diomelin siapa? Oh, yang diomelin istri juga? Ya, suami juga. Ya, itulah istri. Ya, Bapak Ibu, mohon izin. Ada 3 pekerjaan kita. Ya, ada 3 pekerjaan kita. Kalau kita melihat dari aspek kolaborasi, mohon izin Bapak Ibu yayasan, para kepala madrasah, saya ingin menganalogkan. Kalau madrasah ingin diminati oleh masyarakat, kalau sekolah ingin diminati oleh masyarakat, syaratnya mudah. Lakukan sesuatu yang unik di sekolah itu. Lakukan sesuatu yang beda dari sekolah yang ada di sekitar itu. Apa contohnya? Di tempat lain, di sekolah ada Al-Quran, ada pembiasaan Al-Quran. Di tempat kita juga ada, berarti tidak ada bedanya. Di tempat lain ada sholat Jumat, di SMP juga ada sholat Jumat. Tanya Bapak Sabo. Pagi-pagi di SMP, di SD, di SMA ada dibacakan secara lokal, secara langsung, live. Bapak guru agamanya bacain Al-Quran, anak-anaknya dinyimak di tiap-tiap kelas. Di Yasda dilakukan, berarti tidak ada bedanya. Karena itu untuk menjadi madrasah, menjadi sekolah yang beda, lakukan yang beda dari yang ada. Apa Pak yang beda dari yang ada? Lah, rumuskan. Yang pertama, tolong rumuskan semua yayasan, semua anggota, semua guru, semua harus punya komitmen untuk berubah. Perubahan itu yang paling baik, Bapak Ibu mohon izin, yang paling baik anak-anak, halo, yang sebelah tengah, halo, dengar nggak? Anak-anak tahu telur nggak? Tahu telur? Ah, pertanyaannya dengerin. Yang lulusan tahu telur tidak? Ya. Apa bedanya telur yang dipecah dari luar sama yang pecah dari dalam? Kalau dalam, apa beda telur yang pecah dari luar sama yang telur pecah dari dalam? Saya tanya dulu Ibu Guru. Ibu Guru mana Bu Guru? Bu Guru, ada yang bisa jawab nggak? Itu yang baju merah. Hah? Anak-anak ada yang bisa jawab? Ibu-ibu, ada yang bisa jawab? Apa beda telur yang pecah dari luar sama yang telur pecah dari dalam? Saya bantu jawab. Mohon izin. Ini terkait dengan perubahan. Ibu Guru, mohon izin, tidak mengajarkan. Telur yang pecah dari dalam, udah pernah lihat anak ayam keluar dari telurnya? Kalau belum, tolong lihat di YouTube. Pelan-pelan dia tutup dindingnya tuh, dinding telurnya ya, betul? Lama-kelamaan retak dan pecah. Ketika keluar, ayamnya hidup tidak? Hidup. Bunyinya apa kalau anak ayam? Hah? Itu mah kambing. Ya Ibu, Bapak, mohon izin. Kalau telur yang pecahnya dari dalam, ketika pecah, ketika ada perubahan, maka dia ada kehidupan. 5 menit. Tetapi kalau telur yang pecahnya dari luar, coba kita lihat telur pecahan dari luar, yang jadi adalah
ceplok, telur ceplok. Kalau telur ceplok dimakan, kemudian kenyang, larinya kemana? Ke belakang. Maka itulah perbedaannya. Sekali lagi Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah, mohon izin. Kalau ingin lakukan perubahan, maka rubahlah dari dalam. Rubahlah, ajak komitmen para guru-gurunya. Teman-teman, kita mau melakukan apa nih? Biar sekolah kita beda, biar kita tampil beda, kita punya sinergi yang berkelanjutan. Tidak habis waktu hanya 3 menit, 2 menit, tetapi lanjut 10 tahun ke depan. Ya sudah tetap hidup di tengah-tengah kota yang semakin bermunculan tantangan-tantangan. Ini pesan buat sekolah, pesan buat orang tua, mohon izin, ayah bunda, anak-anak kita adalah titipan Allah. Apabila anak-anak kita yang merupakan titipan Allah tidak dilakukan sebagaimana firman Allah, maka tunggu balasannya. Buat anak-anak, halo anak-anak yang MI mana MI? Tunjuk tangan. Anak-anak MI, anak-anak SMP, MTS, SMK, setelah pulang dari sini, mohon bercermin, kemudian kalian katakan pada diri kalian di depan kaca, saya ingin jadi apa setelah ini? Karena itu Bu Guru, Bapak Guru mohon izin. Kalau anak-anaknya namanya Ani, jangan Ani doang. Tanya, Ani, Wirda, Hamda, Zoni, Abdullah, kamu mau jadi apa nak? Saya mau jenderal Pak. Ditulis di depannya, Jenderal Yani. Mau jadi dokter Ani. Usahakan itu dicanangkan di tiap-tiap kelas. Jadikan mereka para penerus bangsa dari sekarang, jangan nanti. Karena ketika mereka tersugesti dengan cita-citanya sekarang, insya Allah akan terkabul dengan izin Allah. Mari di akhir sambutan ini, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin apabila apa yang disampaikan kurang berkenan, tapi percayalah, kita adalah bagian dari dunia pendidikan yang memahami tantangan ke depan lebih banyak dan lebih karena di zaman seperti ini. Informasi buat Yayasan Yasda teman-teman semuanya, di bulan September 2022 Provinsi DKI Jakarta menjadi tuan rumah kompetisi Sains Madrasah. Ya, terima kasih. Tidak sekedar tepuk tangan, tetapi yang diharapkan adalah partisipasi Yasda sampai di mana. Kalau tahun ini dari Yasda tidak ada perwakilan, berarti nanti yang kita tegur adalah pengawas. Karena harapannya di KSM tahun ini selain menjadi tuan rumah, mudah-mudahan DKI juga menjadi juara umum KSM dan MyLab 2022. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi selamat pada UPI, selamat pada para pengawas, para yayasan yang telah menata laksanakan yayasan ini sehingga dapat menumbuhkan para generasi kita yang cerdas berkarakter. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan sambutan selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan info prestasi dari Lembaga Madrasah Sanawiyah Yasda 3 tahun terakhir. Pertama tahun 2019 mendapatkan juara 1, 2, dan 3 dengan masing-masing kategori pada kegiatan Porseni KKM 23 di MTSN 23 binaan Ustazah Istiqlaliyah. Alhamdulillah. Kemudian prestasi yang selanjutnya pada tahun 2020 mendapatkan medali emas dan perak pada 3 kejuaraan pencak silat Satria Muda Indonesia O2SN
pelatih kita. Tahun 2021 mendapatkan juara 3 taekwondo kategori bonsai dalam lomba Indonesia Expo Battle Bonsai and Speed Kicking. Wow, ini istilahnya baru dengar. Selamat untuk prestasi yang telah diraih oleh MTS Yasda. Lanjut dengan info PPDB. Pesan sponsor lagi dari MTS, info PPDB dan prestasi MTS Yasda tahun 2022. MTS Yasda adalah salah satu madrasah di lingkungan Yayasan Darus Saadah yang di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi dan misi MTS terangkum dalam kata beriman terus, yang diharapkan peserta didik yang dihasilkan menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah, mandiri, terampil, dan religius. Program unggulan dari MTS Yasda, pertama ada program Tahfizul Quran juz 30 dan 29 dan hadis-hadis pilihan. Program kedua, sejak tahun 2019 menjadi Madrasah Literasi Indonesia dengan kegiatan khusus Literasi Day atau Hari Membaca dan pojok-pojok literasi di setiap kelas. Program ketiga, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, aktif menjalin pertemanan atau partnership dengan sekolah Baker's Mars Grammar di Victoria, Australia melalui program Bridge Australia Indonesia dan beasiswa dari pemerintah Australia dan BMG School dengan pemberangkatan total 4 orang guru Yasda ke Australia sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Insya Allah tahun ini di bulan Juli 2022 akan memberangkatkan Mr. Abu Yazid SPD ke Australia. Ya, kita doakan semoga nanti Bapak Abu Yazid diberikan kemudahan dan kelancaran dan dapat mengembangkan ilmunya di Yasda dan di Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi untuk lulusan ini jangan ragu lagi untuk melanjutkan pendidikannya di Yasda. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita saksikan ada Yasda Student Award yang di sisi saya. Apa tuh? Ya, Yasda Student Award itu adalah pemberian penghargaan terhadap siswa-siswi berprestasi yang ada di masing-masing lembaga. Sebelum kita dengarkan dan kita saksikan, kita dengarkan dahulu ya sambutan dari Bapak Sarwoko selaku Kepala Seksi Dikmen Pendidikan Jakarta Selatan. Kepada Bapak Sarwoko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menghormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa menyebut satu persatu dari seluruh jenjang dari MT, MTS, SMP, dan SMK, para kepala sekolahnya, para wakil, seluruh Bapak Ibu guru, kemudian tak lupa yang menghormati Bapak Ibu orang tua murid, seluruh jenjang. Kalau Ibu kalau saya sampaikan banyak sekali, tapi sudah mau saja dan putih semua tadi. Saya merasa bangga pada siang hari ini saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu. Baru kali ini saya Bu, Bapak, karena hari ini saya ada bareng Pak Gada untuk menyaksikan kegiatan keormasan mitra putri kita di Niagen Serang. Bapak Ibu, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan keselamatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu, mohon izin anak-anak sekalian, saya sebenarnya anak-anak saya nggak lama karena tadi Pak Ustadz, Pak Kesnadi juga banyak bicara. Ya, saya sedikit aja. Ya, saya yakin anak-anak juga lelah. Ya. Saya hanya pesan pada anak sekalian dalam era digitalisasi transformasi pendidikan ini, tentu Bapak Ibu putra putri kita pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada pihak sekolah.
perlu kita berkolaborasi, seperti ini, bersinergi dan berkolaborasi. Jadi kami mohon Bapak Ibu, pendidikan putra putri tetap diawasi oleh Bapak Ibu sebagai orang tua murid. Di sekolah Bapak Ibu mendidik dan mengajar. Hanya 8 jam kurang lebih di sekolah. 8 selanjutnya ada di rumah. Dan ini maka saya juga dari Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada Bapak Ibu bahwa pendidikan tidak bisa dititipkan kepada sekolah saja. Tapi mari kita antarkan putra-putri kita yang muda di sana sebagai investasi Bapak Ibu untuk masa depan anak dan buat orang tua. Bapak Ibu menyekolahkan saja, dan ini adalah menginvestasikan kepada putra-putrinya, kan gitu, untuk masa depan. Nah, anak-anak juga, anak-anak sekalian, kalian masih tahapannya melalui beberapa tahap. Yang SD mau ke SMP, yang SMP mau SMA atau SMK, yang SMK lulus mau kuliah. Masih ada jenjang-jenjangnya lagi. Nah, untuk sukses anak-anak, saya punya 5 konsep yang saya sampaikan hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk keberhasilan anak-anak sekalian, ada 5 hal untuk kesuksesan kalian. Yang pertama adalah smart subscriber. Anak-anak kalau pinter, pandai itu bisa dipelajari. Jadi belajar, rajin belajar, gitu kan? Smart. Semuanya punya ada di sini, karena semuanya sudah diberikan keistimewaan, kemudian dari Allah punya otak, semuanya punya, semuanya bisa bicara, semuanya sadar, semuanya punya di sini. Smart. Asal diasah, seperti pisau. Kalau pisau yang dibawa yang silat tadi, kalau nggak diasah tumpul kan gitu. Kalau kita belajar itu diasah makin tajam akan mengerucut, kemudian akan menuju ke sana. Satu, smart. Yang kedua, disiplin. Kalau anak-anak disiplin, bisa mengatur waktu belajar, mengatur waktu kita main. Itu kamu udah mulai dari situ. Disiplin waktu. Yang ketiga, responsibility, tanggung jawab. Anak-anak sudah harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab belajar, tanggung jawab pada orang tua apa yang harus kita bantu. Itu aja. Tanggung jawabnya kalau anak-anak sekarang cuma apa? Belajar sama sembahyang atau ibadah yang diminta orang tua itu kan. Ya, selainnya sudah digosokin, cuci udah nanti cuci, sama mamanya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan semua. Buku bahkan dijadwalkan yang pakai anak, kan itu. Tinggal berangkat. Makanan pagi sudah disiapkan di dalam tas. 3. Tadi responsibel. Yang keempat, anak-anak yang harus dimiliki adalah honesty, kejujuran. Kejujuran dimulai dari anak kecil, dari kecil. Kejujuran itu bisa diperlihatkan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya jujur, anaknya akan jujur. Dari mulai kecil kita ajarkan kejujuran. Contoh yang kecil adalah kalau anak-anak disuruh orang tuanya pergi beli buku atau pensil dikasih uang 10.000, sisanya masih 8.000, dikembalikan lagi kepada mamanya. Nah, kembali 8.000. Itu sudah mendidik, jujur itu dikembalikan. Tapi ada anak nggak dikasih tahu kepada orang tuanya, uangnya langsung dipakai. Tidak ngomong sama orang tuanya dari yang kecil itu harus dimulai. Nah, uangnya 8.000 tabung, ya, itu udah bagus. Seizin dengan ibunya yang ngasih. Itu dari situ. Yang terakhir anak-anak yang harus Anda miliki ini, yang udah SMK, yang kelas 12 dan lulus. Yang terakhir Bapak Ibu, kesuksesan itu ada namanya attitude, adalah sikap. Jadi kalau dihitung dari apa yang katakan tadi, nanti setelah sudah pulang di rumah hitung. Huruf abjad itu ada A sampai Z, itu kan 26. Coba nanti dihitung. Smart, itu dihitung ada berapa. S itu sekian, M berapa, dihitung. Smart, disiplin, dihitung. Responsible, kemudian honesty, attitude. Yang ketemu 100 adalah attitude. Jadi kuncinya suksesnya Bapak Ibu semua
itu nggak dinyana-nyana bahwa kalau pribadi kita punya attitude dan sikap yang baik, ternyata sukses. Jadi anak yang pinter, orang yang pinter belum tentu sukses. Nih anak-anak semua, ya, kalian mulai diri kalian. Kalau kamu bagus, attitude-nya bagus, perilakunya bagus, tutur katanya bagus, kejujuran bagus, itu akan terbentuk. Tapi kalau kalian pinter, hanya pinter saja, nggak akan sukses. Dari situ, maka disadari ternyata memang benar. Jadi kesuksesan orang itu bukan dari semuanya, tapi dari Pak Ustadz. Pintar semuanya ada, kejujuran ada, responsibilitas, ilmunya, attitude ada satu. Kita tetap tidak lupa bahwa kita punya yang ada di atas sana. Kita harus tetap meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Bapak Ibu Pak Ustadz mohon izin. Jadi anak-anak, dari sini saya sampaikan pesan saya buat kalian semua yang masih kecil, yang di SD, SMP, SMA, SMK. Mohon Bapak Ibu, pendidikan tidak hanya tergantung pada keluarga, tapi kita mari berkolaborasi semua. Kegiatan ini saya baru menyaksikan kolaborasi yang sudah luar biasa Pak Ustadz. Ada MT, ada STS, ada SMP, ada SMK-nya bersatu bareng menyatukan visinya yang sama tadi disampaikan. Visi-visinya dibentuk sama, kebersamaan dengan orang tua yang tidak kenal, luar biasa. Tidak bisa semua yayasan seperti ini. Satu sekali terima kasih dan mudah-mudahan yayasan ke depan akan lebih maju lagi dan didengarkan oleh masyarakat, karena kalau dengan pelayanan yang prima semuanya akan hampirin semua. Kemudian yang saya sampaikan mohon izin, kurang lebih mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwoto. Oke, selanjutnya gimana Mas Lisa? Selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan siswa berprestasi akademis dan non akademis dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, SMP dan SMK Yazda. Pembacaan nominasi siswa terbaik akademis dan non akademis akan dibacakan oleh wali kelas Misilda, yang kebetulan wali kelas tahun kelulusan ini adalah wanita-wanita semua. Wow, Sri Kandi nih, Sri Kandi wali kelas tahun ini. Tapi jangan sedih, wali kelas ini gak akan maju sendirian, melainkan ditemani oleh partner yang gak kalah kece tentunya. Langsung aja, please welcome to our first partner from Madrasah Ibtidaiyah Yazda, Bu Risma dan Pak Fuadi. Beri tepuk tangan untuk Bu Risma dan Pak Fuadi. Bu Risma adalah wali kelas MI Yazda dan Pak Fuadi adalah guru penjelasan MI Yazda. Asik ya lihat megap-megapnya kayak abang pilih kakak MI Yazda katanya. Nah, kabarnya Pak guru favorit ya di MI ya, betul nggak nih? Oh betul tuh Pak Fuadi, anak-anaknya mengakui luar biasa. Oke, untuk Marisa dan Pak Fuadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua. Apa kabar semua? Ini kita mau ngapain sih? Mau ngapain nih? Mau ngapain tuh katanya? Jadi kita mau ngapain? Di sini Pak. Iya, tadi kita mendadak bisa bertugas dan membacakan nominasi siswa prestasi ya di Madrasah Ibtidaiyah. Kira-kira siapa nih? Anaknya siapa nih Bu? Yang mungkin tahun ini Bu? Yuk kita langsung bacakan aja Bu ya, karena waktunya satu dan acara yang lain. Untuk nominasi prestasi siswa tahun ini ya, untuk bidang akademiknya diraih oleh satu.
Dapat Tauhid. Ya, siswa berprestasi kategori akademis diraih oleh Lalita Zahra. Tahun ini silakan tulis Mbak. Siswa berprestasi kategori non akademis diraih oleh Dira Syawalia binti Saifullah. Ya, silakan untuk kepada Bapak Kepala Madrasah Hidayah serta Bapak Madani. Kami mohon kepada orang tua dari Lalita Zahra dan Ananda. Silakan. Oke. Tengok. Oke. Ya, silakan isi dulu. 2, 3 lagi. 1, 2. Oke, selanjutnya yaitu pengumuman siswa terprestasi dari kelas 9 SMP Yanda. Mana kelas 9? Siap-siap, siapakah dia? Oh, sebelum SMP kita ke MTS terlebih dahulu ya. Siswa berprestasi kelas 9 MTS Yanda akan dibawakan oleh siapa ya kira-kira pasangan selanjutnya? Di pasangan kedua ada wali kelas 9 MTS Yanda, Ibu Syarifah dan partnernya Pak Hamka. Ada bakat terpendam ini. Kak Hamka adalah guru pramuka atau yang menggerakkan pramuka MTS Yanda. Selain calon pramuka menyelam, Kak Hamka juga handal dalam bersilat. Wow, keren. Bang, saya Bang ya. Kasihan nih. Aduh Bang, ntar malam aja kita lanjutin Bang. Tadi kalau boleh. Jangan gede-gede Bu suaranya. Kedengeran apa kata anak itu? Iya Bang, maaf ya Bang ya. Api. Mau ngomong api? Ya apa ya Bang? Ular lemes. Hari ini kita akan membacakan nominasi dan nominasi akademis dan non akademis dari MTS Yanda. Ke pasar beli sawit. No, kita umumin siswa-siswi berprestasi. Silakan Anda. Ya, Oh iya. mau kemana Bang? Tadi kirain Ya, tadi dong Bang. udah malam. Belum Bang, masih pagi Bang. Oke. Udah, sekarang kita bacakan lagi ya Bang ya. Kira-kira siapa ya Bang ya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ada yang tahu? Ayo. Ya? Siapa ya? Pembacaan akademis berprestasi terbaik dalam nilai akademis, akhlakul karimah, kedisiplinan selama belajar di MTS Yanda jatuh kepada Ding 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 ding. siapa ya? Ding 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 ding. Jatuh kepada Ananda Siti Ilfa Lailatul Amalia, putri dari Bapak Ali Patrono Bero. Kepada Ananda dipersilakan. Oke, silakan. Yang kedua, ini tulisannya jalan-jalan kok. Ya Allah, Pak. Maklum lah, Pak. Siswa berprestasi pada kategori prestasi non akademik jatuh kepada. Bang, tegang banget, Bang. Ayo, pada siapa? Ayo. Kepada Ananda. Lagi-lagi putri lagi kok. Ananda Husnul Khotimah.
Putri dari Bapak yang Syahid Fauzri dan Syifa Nur Aisyah. Pada Ananda. Kepada siswa-siswi. Orang tuanya silakan. Ya. Bentar ya, lagi rebutan. Sebentar ya, lagi ada diskusi sebentar. Tengok sini satu. Lurusin. Ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Pada Nabil Fatimah dan Siti mendapatkan hadiah berupa sertifikat hadiah yang bermanfaat untuk melanjutkan ke studi ke jenjang yang lebih tinggi dan reward berupa potongan biaya kegiatan akhir tahun di MTS Jakarta. Mana tepuk tangannya? Wah, alhamdulillah ya. Semoga untuk tahun ke depan ada yang lebih baik lagi untuk mata akademik dan akademisnya. Oke, amin ya. Terima kasih untuk Ibu Kamat dan Wakil Kamat kita, Ibu Ari dan 1 lagi, 1, 2. Oke. pamitan dulu ya Bang ya. Oke, sip ya. Ikan asin, ikan teri. Diores pakai mentega. Kalau pengen berprestasi, lanjut sekolah di Asda. Baru dapat kok, lewat tadi barusan. Nextnya ketinggalan. Ini dengan kemudian bertebutan. Oke, saya pamit. Kita pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena Hamka punya bakat terpendam ya. Ada, kalau dipendam. Tapi kalau dikeluarin lebih lagi. Lebih lagi. Bisa mungkin di Hamka selanjutnya bisa stand up comedy ya. Bisa banget. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pengumuman siswa berprestasi kelas 9 SMP Yasda. Siapakah pasangan kita selanjutnya kira-kira sudah terbuka ya? Yaitu please welcome Ibu Leni dan Bapak Rifai. Ya. Wah, selain pegang kelas 9 nih, wali kelas 9 SMP, Bu Leni juga mengajar matematika. Tapi kalau menurut Bu Leni tuh kayaknya adem, kayak apa? Masjid, apa pantai? Ramai masjid ya, adem ya. Waktu dari kue boleh baik layu. Mana ya? Aku udah isu kue tinggal kue mas. Terus kalau kue kayu, Aku udah beli jauh dari rumah. ya weh. Terus Gue gimana kalau kita ngomongin nominasi siswa terbaik SMP Yasda, akademik dan akademik aja hayu. boleh. Ya, Dok. Kalau perempuan yang berprestasi di hati bapak saya kan? Pastinya dong. Udah, kita langsung aja ya Pak membacakan siswa-siswi berprestasi SMP Yasda tahun 2022. Baik, yang pertama, jangan tekan ya. Nah. Siswa-siswi berprestasi akademis SMP Yasda tahun 2022 adalah Anastasia Wahyu
Dan untuk siswa berprestasi non akademis SMP Yasda tahun 2022 jatuh kepada Galang Setiawan. Untuk prestasi non akademis akademis itu pada Anastasia. Agak kasih lihat Dibalik. setelah Oke, lihat sini semua dulu. 2 Oke. Lanjut. Ya, selamat untuk Ananda Anastasia sebagai siswa terbaik akademis Galang Setiawan. 1 2 lagi 1 2 Oke. Nanti SMP Anda cukup sekian. Anak SMP mana SMP? SMP mana suaranya? Ingat ya, SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Kepala Madrasah MTS Syarif Hidayatullah Kebon Baru, Bapak Ustaz Arif Fabrianto SMM. Betul Pak? Mohon maaf kalau saya salah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelum kita masuk ke acara puncak yaitu acara prosesi kelulusan. Ya, satu lagi yaitu pengumuman siswa berprestasi terbaik dari tingkat kelas 12 SMK Yasda. Mana SMK? Ini kakak tertua di Yasda. Di Yasda dari apa nih pasangannya di Sisa? Siapa ini? Bisa. Wah, SMK Sisa, SMK hebat begitu ya? Slogannya DKI apa nasional? Ya, mohon maaf. Sekarang sampai tiba di penyewari kelas 12 SMK. Ada Ibu Nina dan Pak Ardi Rivaldi. Ada nama familiar nih nama lagunya. Biasa disapa dengan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Abi, saya jadi Oke, betul banget. Permainan ini pasti nggak bakal bisa kita lupain ya. Zamannya anak 97-an pasti main gini ya. Benar, saya merasa kok, soalnya saya pernah main kelereng, Pak umpet juga saya pernah Saya pulangnya maghrib ya di maghrib ya. Benar banget Pak. Tapi kalau main FF gitu saya malah nggak bisa ya, jangan mau sekarang ya. Emang zaman sekarang HP-nya pada miring ya. TikTok juga saya juga nggak punya aplikasi Gak TikTok. kena yang namanya gundul. Oke Pak Abi, hari ini kita akan bacain Iya, nominasi kelulusan akademik dan akademik terbaik SMK Yasda. Beri tepuk tangannya semuanya. Beri tepuk tangan buat SMK Yasda. Oke. Pada tadi bawa kertasnya. Lulusan akademik akan dibacakan oleh Bu Nina. Silakan Bu Nina. Nanti sebutin namanya bareng-bareng Pak Abi ya. Untuk kelulusan terbaik akademik SMK Yasda Jatuh kepada jeng turun Intan Sahari. Untuk Anda Intan Sahari Kepada Anda Intan Sahari silakan untuk maju ke depan. lanjut Pak untuk kelulusan Non non
prestasi terbaik SMK Yasda jatuh kepada Muhammad Irwansyah Maulana. Silakan untuk Ananda Intan. Oke, silakan untuk Ananda Intan dan Irwansyah. Kami mengundang Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan hadiah. Masih lihat sini, Bu. Oke, silakan langsung ke kamera. Foto dulu. Prestasi akademik. Saya langsung dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, foto dulu. 1, 2. Oke, tengok lagi. Baik dulu, Pak. Tahan. Sekali. 1, 2, 3. Disampaikan sambutan atau ceramah singkat mungkin sepatah dua patah kata dari ibu kita, Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah, yaitu Ibu Dr. Hajah Umi Nafisah, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya cintai, yang saya banggakan, Umina Al-Mukarramah Ustazah Hajah Khadijah sebagai pimpinan daripada Yayasan Darus Sa'adah Yasda. Maka Allah itu lihayatiha, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus menemani Yasda, terus bergerak di zaman era globalisasi yang terus menghadap kita semua. Insya Allah Yasda berada di posisi depan, insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Al-Karom, Al-Ustaz Haji Ridho, maka anak beserta istri, maka anak Allah dituli hayatihima. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan SMP serta SMK yang terhormat, yang selalu berjumpa 5 menit selang dan pergi, Kakanda Al-Karamah Ustazah Hajah Sa'idah Zaini, maka Allah dituli hayatiha. Yang sama-sama saya cintai, wali murid, Bapak, Ibu, serta anak-anak Umi yang banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahim dalam rangka diadakannya adalah Khutbatul Wada. Mudah-mudahan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpanjang kalam, waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Yayasan Yasda terus ke depan lebih maju dan lebih maju, mendapatkan murid yang barokah, guru-gurunya jangan sekali-kali tidak meningkatkan skill atau knowledge-nya sehingga Yasda lebih mantap dan lebih baik untuk ke depan. Terutama saya adalah pengawas daripada Madrasah Tsanawiyah yang dipegang oleh Anda Miss Ari Lutfia MM. Kita doakan, ini beliau luar biasa, masih muda, luar biasa. Semua anak Umi memang luar biasa, ya, kita doakan. Dan yang berikutnya untuk anak-anak
anak yang tercinta, baik dari MI, Sanawiyah, SMP, dan SMK. Jangan tinggalkan, bawa kemana-mana alma mater. Tetap kita pada alma mater Yasda. Insya Allah mau kemana lagi kita pilih kecuali Yasda yang akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Ingat, tadi sudah sampaikan para ibu, para orang tua, dorong anak kita. Insya Allah bukan sekolah. Kalau Yasda banyak banget agamanya. Ini dia positifnya, kelebihannya. Ya, kelebihan daripada Yasda agamanya luar biasa. Maka kalau ibu bapak wali murid meninggalkan Yasda, tidak masuk di Yasda, maka kata Pak Kris menangis di belakang hari. Lebih baik kita menangis sekarang daripada di belakang. Insya Allah kita doakan para alumnus daripada Yasda baik MI, Sanawiyah, SMP dan SMK menjadi orang yang soleh dan solehah. Mari kita baca pengurutan surat Al-Fatihah. Kita doakan Al-Karamah Ulina Ustazah Hajjah Khadijah, Allah beri panjang umur, sehat walafiat, terus membantu yayasan beliau, murid-murid beliau, banyak anak-anak beliau yang luar biasa yang akan terus meningkatkan daripada mutu pendidikan untuk bangsa, terutama adalah agama kita. Semoga Allah meridhoi kehadiran kita pada hari ini, diberikan keberkahan oleh Allah, dan semua apa yang ibu wali murid telah berikan saya doakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhibbu wa huwa khairur raziqin. Kalau disuruh bayar apa-apa di Yasda, bismillah tawakkaltu ala Allah. Allah akan ganti buat anak kita. Kapan lagi kita perjuangkan anak kita? Insya Allah anak ibu bapak semua menjadi orang yang soleh dan solehah, mendapatkan cita-cita yang luar biasa, yang tinggi, yang mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Dan kita doakan Al-Karam, Ustaz Yahya itu dan semua guru-guru istri semua, ya semua yang hadir pada saat ini, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman dan Islam. Mudah-mudahan siswa-siswi dibukakan hatinya untuk meneruskan Yasda yang kita inginkan, karena kita harus mengembangkan important our religion, Islamic religion in the next, insya Allah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ilaha Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidina amin. Thanks for your attention. Nice to meet you in the next time. Insyaallah kita ketemu di Yasda. Selama Umi belum pensiun, kita ketemu in the next time untuk to improve our knowledge, our science in the next. Insyaallah. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.